nanti saya lihatkan. Tapi belum domainnya untuk diwawancarai. Setuju, saya perlihatkan kehadiran mereka. Memang seperti apa sih Pak kronologi sebenarnya kejadiannya sambil menimbulkan ini kan sampai apa ya, bisa dibilang ini simpang siur gitu, ada yang bilang seperti itu. Seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya namanya pendapat orang, silakan aja. Kalau saya kan versinya, saya yakinkan bahwa keterangan putusan di pengadilan tetap komitmen, tetap dia menyatakan itu. Orang menyatakan boleh bahwa mereka para terpidana itu yang sekarang bilang menyatakan dulu menginap di rumah Kavi yang bapaknya Pasren ketua RT tidak ada. Tanggal 27 malam minggu, ya, mereka menyatakan tidak ada di rumah saya orang lain pun yang tidur. Dan kunci rumah itu dipegang oleh Pak RT sama bapaknya Kavi. Kavi tidak pernah memegang kunci. Ya. Orang menyatakan Kavi membuka pintu, dari mana kuncinya? Dan seandainya pun tidur di situ, mungkin nggak muat, mungkin berdebu. Ya. Ada orang menyatakan bahwa mereka pelaku ini terpidana tidak saling mengenal. Bagaimana orang tidak saling mengenal bisa bersatu tidur di satu tempat? Dan yang punya tempat bilang tidak ada. Masa tamunya ngeyel gitu loh. Muncul lagi opini. Ada ketua RW menyatakan melihat. Saya tanya kemarin di lapangan, berapa jarak rumah kamu sama rumah RW? 1 kilometer. Masa iya kelihatan malam-malam? Jangan timbul-timbul yang enggak. Kita versi hukum, nanti kita hadapin aja proses hukumnya di pengadilan. Artinya ini menguatkan bahwa saatnya bahwa Pak RT ini sesuai dengan BAP pertama gitu ya Pak. Betul. Ya? Seperti itu ya Pak. Betul. Dan yang belum tahu bahwa kasus ini sudah dipraperadilkan di level Pengadilan Negeri Cirebon. Praperadilnya kalah. Ya kan? Infonya sudah minta gerasi. Gerasinya ditolak. Kalau orang udah minta gerasi itu kan udah mengakuin kesalahan. Ngapain dia minta gerasi kalau nggak salah? Sudah inkrah Pak ya. Tingkat PN sudah diuji dengan pra-peradilan, banding dikuatkan PT, kasasi dikuatkan. Ya, senjata satu, kalau nggak puas terhadap putusan, ya silakan PK, cari numpuk baru. Daripada membuat opini gitu loh. Pak, langkah hukumnya seperti apa nih Pak terkait Bapak sebagai kuasa hukumnya Pak? Kewajiban saya memberikan bantuan hukum terhadap klien kami. Itu kewajiban. Ada niatan untuk melaporkan balik nggak Pak? Ini kan kaitannya kan dilaporkan nih. Nah Bapak nih ada niatan untuk melaporkan balik? Itu jelas langkah hukum kita akan sampaikan. Ada isu saya belum punya bukti, katanya dilaporkan ke Barreskrim. Oh silakan kita buktikan. Kalau itu tidak terbukti, ya jangan salahkan kami untuk melangkah hukum. Kami akan melaporkan balik. Kita akan ladenin ya, silakan. Supaya nggak puas, silakan bikin laporan. Kita percaya dong dengan hukum. Kata Panglima tertinggi kita hukum, kemana lagi? Ada yang bilang ini apa? Rekayasa. Loh rekayasa apa? Kalau ini putusan rekayasa sampai dengan kasasi, berarti polisi penyidik merekayasa, jaksa selaku penuntut umum merekayasa, hakim selaku pemeriksaan merekayasa. Mau dibawa kemana kepercayaan negara ini? Ini udah proses hukum, sudah inkrah. Ya suka nggak suka, kita hormatin putusan hukum. Silakan aja klien PK. Saya hormatin kalau klien PK daripada ngomong di mana-mana. Mungkin ada rencana pendampingan hukum ya Pak. Artinya nanti jika misalnya Pak RT terkait dipanggil oleh dari kepolisian. Mulai surat kuasa ditandatangani yang terbaru itu 1 Juli 2024 kami komitmen. Yang bersentuhan dengan hukum kami harus mendampingi siapapun. Ya kan? Saya informasikan yang terbaru, ya kan? Informasinya ada 12 orang yang mengajukan perlindungan saksi dan korban ke LPSK. Kami baru mengajukan kemarin tanggal 1, sudah masuk suratnya. Terhadap klien kami mengajukan ke LPSK. Kita tunggu aja prosesnya. Apakah 12 ini semua dilindungi atau dengan berapa orang? Kita hormati lembaga LPSK yang independen. Oke Pak, apakah ada intimidasi buat Pak RT selama ini sehingga Bapak melaporkan ke LPSK ini? Oh banyak, ini salah satunya.
lawyer Pak boleh di Oh banyak. apa Jujur aja, rasa Pak, tengahnya. intervensinya, Pak, intimidasinya. Ada unjuk rasa malam hari ke rumah orang. Unjuk rasa itu ke kantor, ke institusi. Ini ke rumah. Itu ke rumah Pak RT-nya Pak. Iya, bagaimana dia nyaman. Tuh. Ini dibullying. Itu bentuk cyber ya, artinya Ini dibullying ya. oh itu sempat dibullying juga. Kasihan Mas, kalau keluarga kita Usia begini juga ya, Pak. gimana gitu loh, udah tua. Usia. Ini wajah ketua ada pasien ngapain begini? Ini dibullying, dibesar-besarin begini. Gitu loh. Pasca dari itu mungkin psikologisnya seperti apa Pak? Bisa Oh, jelas, dijelaskan? saya ketemu fisik aja makannya susah. Minum aja ada setengah iya, kasihan. Bapak belum pernah ketemu fisik ya. Nah, kemarin di media kan sudah melambaikan tangan bahwa dia sehat. Tapi sehatnya tidak seperti sehat kita. Ada beban moral ya, sehingga pulang takut. Oh sampai segitu. Oh iya. Nah sekarang keamanan dia tanggung jawab aparat keamanan. Hukumnya tanggung jawab kita pendampingan sebagai lawyer gitu. Mungkin terkait dari keterangan yang agak berubah-berubah itu sebenarnya ada intervensi juga nggak sih Pak dari pihak mana yang Siapa yang memberikan keterangan berubah siapa? ada diduga Nggak yaitu ada, memberikan gitu. keterangan yang berubah-ubah. Hukum itu terkait pasti secara fakta, tidak ada duga-dugaan itu di hukum. Bahaya kita kalau negara ini nanti duga terus opini. Dia tidak pernah memberikan apapun terhadap siapa orang. Sampai hari ini, sampai kita dampingi. Nanti kalau mau tahu dia, saya hadirkan bahwa dia ada. Nanti kan di persidangan pasti dipanggil, mudah-mudahan dipanggil. Akan menjelaskan. Kita tunggu aja. Pak, kita bergeser dengan kata kuasa hukum dari Pak FT atau veteran yang selama ini lagi dicari. Awal ketemunya gimana sih Pak? Apa dari pihaknya Pak Tren sendiri menghubungi Bapak atau gimana nih dengan kasus yang sekarang ini? Tidak ada. Saya kan mantan Kapolres Cirebon. Saya tahu paham persis masyarakat Cirebon. Oke. Ya, saya dari pihak ketiga, saya cari cerita punya cerita. Ketemu kita di satu pertemuan. Oke. Belum kuasa hukum. Siap. Ya, kita dialog dengan tim saya. Kita tanya semua. Kita tanya dengan saksi yang kita punya ada. Oh, ini komitmen. Setelah hari ketiga saya putuskan, ya ini perlu pendampingan hukum. Karena rasa kemanusiaan saya. Baru tanggal 25, tandangan berkuasa. Tanggal 25 tandangan berkuasa, kita perbaruin dengan surat kuasa hukum yang baru. Mulai tanggal 1 Juli. Ini surat kuasa yang baru. Jadi di luar ini bukan kuasa hukum klien kami. Di tanggal 1 Juli. sudah secara sah ya Pak. Secara Secara sah Bapak sudah menjadi kuasa hukum dari Pak Tren. Awal Bapak. tangan. Oke. Ya. Terus Nih, Sudah ditanda. orang-orangnya sudah. Halaman berikutnya. Mari gitu. Ini tentu kita bagi, tidak mungkin semua kuasa hukum dalam satu acara. Ya. Kita bagi dengan satu suara pendapat kita tim daripada lawyer. oke, Bapak kan sudah menjadi kuasa hukum sah. Awal Bapak bertanya dengan kasus ini, fakta apa yang dia bilang dari Pak Tren sendiri dengan BAP di 2016? Iya, putusan dari Hakim Agung saya perlihatkan. Putusan peradilan kalah saya perlihatkan. Komitmen dia cerita tidak berubah. Kalau dia ngarang, beda hari, beda waktu, tentu tidak sinkron. Ini komit semua sama. Ya bapaknya saya pisahkan sama keterangannya. Kapi saya pisahkan sama keterangannya. Saya samakan juga sama. Jadi awalnya pertanyaannya BAP yang awal 2006 jelas bahwa fakta itu jelas bahwa dia memang dijabarkan dengan tektokan yang bahwa saat ini dugaan bahwa Ya, saksi-saksi putusan aja, di putusan pengadilan itu ada kok. Saya berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkrah. Kenapa saya bilang katakan sudah inkrah? Karena PK sampai hari ini belum. Tapi kan kita ingin opini dari awal kan Pak, ini kan pertanyaannya soal BAP yang sangat janggal Pak. Karena BAP itu kan seminggu kejadian itu kan saat BAP-nya di Polres
Cirebon, baru dilimpahkan di Betul. Polres. Sekarang kejanggalan apapun sudah upaya hukum mereka kok. Sudah pra peradilan di Pengadilan Negeri Cirebon kalah. Coba diapain lagi? Kita berpedoman pada hukum aja. Kalau saya komentar itu, kenyataannya pra peradilan kalah. Kenyataan putusan PN, PT, kasasi kalah, tidak PK. Terus mau percaya kepada siapa? Pak, berbicara masalah prosedur nih, Bapak sebagai seorang yang berkecimpung di institusi Polri ini melihat nih sebenarnya pelaksanaan tugas polisi ini udah sesuai prosedur nggak sih untuk kaitannya untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka? Oh sudah dong. Jadi kan di 184 KUHP itu kan ada 5 kriterianya. Ya, salah satu keterangan saksi, ya kan, keterangan ahli, ada petunjuk. Tentu ini diproseslah baru menetapkan tersangka. Oh nggak percaya, ada lembaganya pra peradilan, sudah diuji di Pengadilan Negeri loh. Kalah kok, mau diributin lagi pendapatan tersangka, mundur terlalu jauh. Harusnya upaya hukum ini semua pihak manapun hargain putusan hukum sampai dengan kasasi. Kalau ada yang mau lagi upaya hukum, tidak ada jalan lain, hanya PK 1. Berarti ini, selama ini pemberitaan ini, propaganda seperti ini sebenarnya pelemahan untuk institusi polisi juga. Semua pihak manapun janganlah bikin bullying, bikin opini karena kepintarannya, karena keilmuan. Jangan, proses hukum patuh datang pada hukum aja. Pak, Kita kembalikan ke situ. Pak, melihat banyak tokoh publik yang ikut berandil dalam kasus ini, menurut Bapak seperti apa, Pak? Saya nggak tahu kepentingannya apa. Ya, apakah kepentingan orang mau partai? Saya bukan orang partai. Tidak domain saya untuk mengetahui. Silakan tanya dia apa kepentingannya. Berarti menurut Bapak mengikuti kasus ini tokoh Hadir di persidangan. Semua manapun yang komentator tadi. Silakan, ayo kita ikutin persidangan. Kita berdebat hukum di persidangan. Itu yang legal. Jangan bikin nova ini semaunya. Pusing masyarakat luas, kasihan. Jadi masyarakat juga luas, jangan tahu. Saya hari ini dibully udah 300. Biarin aja. Kita orang waras ngapain? Guling-guling diikut. Ya kan? Oke, bicara peradilan atau bicara sidang, ini kan juga sudah membuat ada proses peradilan yang status tersangkanya Peggy masih banyak kejanggalan. Awal mulanya Bapak memegang kuasa hukum sebagai Pak RT, Pak, agar berita tidak simpang siur, Pak. Bisa dijelaskan dari awal bagaimana? Oke, terima kasih. Sebelum kami dari Lopom Jagarata Merah Putih memegang kuasa hukum Pak RT dan anaknya Pak Kapi, tentu kita berapa kali sudah survei, sudah ke lapangan, bahkan sudah ketemu. Setelah ketemu, saya tanya jawab dan sebagainya dengan fakta-fakta yang kita pegang, maka kita dari Lopom Jagarata Merah Putih mendampingi secara hukum kepada klien kami Pak Pasren dengan Pak Kafi. Dan itu sejak tanggal 25 Juni 2024. Alasannya, Pak, kenapa mau memegang Pak RT? Ya tentu aja, satu ya, yang pasti saya kemanusiaan, yang pasti saya pendamping hukum, seorang advokat, lawyer, perlu memberikan bantuan hukum kepada orang yang selama ini tanda kutip sudah diserang, sudah dibully, sudah macam-macam. Kasihan mereka, saya ketemu fisik ya, kasihan. Jadi secara kemanusiaan ya kita akan mendampingin tentang hukum, di luar itu tidak. Banyak yang beralasan bahwa Pak RT ini katanya memberikan keterangan palsu gitu, Pak. Dari Bapak sendiri sebagai kuasa hukum seperti apa, Pak? Yang bilang orang secara fakta, secara yuridis, secara kuasa hukum tidak benar. Kita mendampingin ini perlu pemahaman hukum, jangan melintir, meleset terhadap hukum. Saya paling tidak suka. Saya tidak suka itu asumsi, tidak suka bully, tidak suka ini. Kita bicara hukum aja. Oke Pak, bisa Pak. diceritain. Sebagai saksi kunci nih ya kan, banyak yang mengatakan Pak RT ini menjadi saksi kunci di kasus Vina ini. Kenapa Pak RT-nya sekarang baru memberikan Baru muncul datang tampil di Pak RT selama ini sebelum tanggal 25 Juni 2024 bukan kita kuasa hukumnya. Silakan ditanya dia di mana.
Kenapa baru sekali ini dia muncul? Dan Pak RT sama Pak Kapi tidak pernah confess sekalipun. Ya, setelah kita pegang, kami confess mulai tanggal 1. Ya, ditanya, kemana Pak RT? Ada Pak Kapi.